Berarti kalau kamu mencintai sesuatu, kamu tidak punya reason untuk mencintai, kamu cinta aja gitu. Iya. You tidak pernah tanya sama dirimu, why I love this flower, why I love Enggak. this tree. Kalau misalnya aku ngelihat, let's say kalau misalnya aku ngelihat, let's say aku lagi di gunung deh, ngeliat batu gitu. Iya, lihat batu. Terus aku kayak ngerasa ada connection, kayak ngerasa kayak suka, ya udah gue bawa. Oh, dia pakai feeling begitu. You tidak coba cerna di pikiran kamu, kenapa ya gue suka sama nih batu? Kenapa gue suka sama Enggak nih? sih, karena aku lebih ke kayak oke, udah attach sama sesuatu, ya udah aku bakal stick sama itu. Berdasarkan apa energi dan feeling itu. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Oh, lucu. Kenapa? Sudah ada pengalaman buruk ya? Nggak bisa dibilang pengalaman buruk juga sih. Iya, kayak, kurang menyenangkan? Iya. Oke, itu lebih ke halus. udah belajar sih, makanya kayak apapun yang terjadi dalam hidup tuh kayak ya udah dijadikan pengalaman, terus kayak ya udah. Oke, berarti ada pembaharuan berpikir ya? Iya, banyak. Banyak ya? Banyak. Apa aja kalau aku boleh tahu pembaharuan berpikir? Aku ini psikotes loh. Kamu suka sama dia kenapa sih? Kenapa kamu milih dia? Aku suka sama dia karena perasaanku berkata dia adalah orangnya. Karena feelingku tuh bilangnya dia adalah orang yang tepat. Karena aku suka sama dia tanpa alasan, suka aja gitu. Aku rasa kita klop perasaan. Menilai sesuatu pakai perasaan. Dan dalam video ini khususnya adalah memilih pasangan. Banyak gak sih guys di antara kita, terutama perempuan, memilih dan memutuskan segala sesuatu tuh makainya feeling. Karena merasa feeling kita tuh nggak pernah salah. Feeling perempuan tidak pernah salah, katanya sih seperti itu. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya menyesal karena menggunakan perasaannya lebih banyak daripada logikanya ketika mengambil keputusan. Kalau memang perasaan perempuan tidak pernah salah, kenapa masih ada beberapa banyak kasus KDRT, kasus salah pilih pasangan, kasus pasangannya selingkuh dan semacamnya. Padahal pada proses pengenalan, pada proses pendekatan itu nggak terjadi apa-apa tuh. Perasaanku nilai dia baik-baik aja tuh, fine-fine aja, dia orang yang baik menurut perasaanku. Tapi yang terjadi apa? Tetap salah pilih. Pelajarannya apa? Jadi kita dalam memutuskan segala sesuatunya tuh harus melibatkan logika kita. Logika kita, otak kita, pikiran kita. Yang menilai segala sesuatu dari pengalaman, dari segala kejadian, dari fakta-fakta yang sudah ada. Contoh, salahnya perasaan dalam memutuskan. Misalnya dalam pasangan, udah disakiti segala macam, udah dipukulin dan disakiti segala macam, entah secara verbal atau secara fisik, tapi masih aja bertahan. Padahal di situ dia sadar, otaknya bilang, ini salah, ini nggak benar, kamu harus putus, kamu harus kabur, kamu harus menghentikan hubungan ini, menghentikan rumah tangga ini, kamu harus bercerai. Dia sadar kalau suami mukulin dia, ini sebuah hal yang nggak benar. Dia sadar kalau dalam pacaran udah berani mukul dan semacamnya, itu hal yang nggak benar. Tapi karena yang dipakai perasaan, kasihanlah, yang namanya rumah tangga, yang namanya hubungan pasti ada kok ujian yang seperti ini, kita pasti bisa melaluinya bersama. Aku yakin kok suatu saat dia pasti akan berubah. Kasihan nanti kalau misalkan aku tinggalin, dia sama siapa? Pakai perasaan lagi. Akhirnya apa? Dia bertahan dalam hubungan yang udah gak jelas itu. Dia bertahan dalam hubungan yang udah jelas-jelas toxic. Dan efeknya, dia tersakiti lebih dalam, menyesal dan semacamnya. Ya kalau menyesal dan putus itu masih bagus. Tapi apa yang terjadi kalau hal kayak gitu malah dipertahanin terus-terusan? Nah ini contoh dari kesalahan perasaan dalam menilai. Nah contohnya lagi adalah ada di podcast Denny Sumargo, di situ mengundang Ciwendy yang ada satu bagian di mana menyebutkan kalau selama ini Ciwendy memutuskan sesuatu atau menyukai sesuatu itu tanpa alasan, pakainya perasaan bukan logika. Dan akhirnya sempat salah memilih. Seperti itu guys. Ini contoh kecil aja. Banyak sekali contoh lain di sekitar kita yang perlu kita pelajari, yang silahkan kamu amati. Kasus KDRT yang baru aja terjadi kemarin, dia bertahan demi anak karena kasihan anaknya begini dan semacamnya. Kasus perselingkuhan yang terjadi, berkeyakinan kalau pasangannya suatu saat akan berubah, atau merasa kasihan sama pasangannya karena kalau dia tinggal nanti pasangannya sama siapa. Padahal udah jelas-jelas dia dipukulin sama pasangannya sendiri, kok masih aja kasihan dan malah memilih bertahan dan lupa mengasihani diri sendiri. Jadi gitu guys, sebagai sesama perempuan, aku dan kamu saling mengingatkan, please gunakan logika dan pikiran kita dalam mengambil keputusan apapun itu keputusannya. Dan buat yang muslim, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keputusan yang akan kamu ambil, karena banyak sekali hal yang barangkali tidak
kita ketahui dan di luar kendali kita. Nah, itu peran dari sholat istiqoroh dan melibatkan Allah di setiap keputusan kita. Apa yang terjadi di sekitar kita jadikan pengalaman dan juga pembelajaran hidup agar kehidupan kita lebih baik dengan mengambil pelajaran-pelajaran yang ada. Oke, seperti itu guys. Semoga video ini bermanfaat dan kita dibersamakan dengan orang baik, lebih bahagia ke depannya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bagikan ke teman kamu yang barangkali bebal banget buat dikasih tahu. Semoga video ini bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puswita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.